Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Lulu Amalia Nusron, SE MAKAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nurlaila Ingratubun NPM 052, teman saya Andri Ramadan NPM 046, Puji Lestari NPM 047, dan Mailinda Puspadewi NPM 085. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas. Oke, langsung saja kepada teman saya, dipersilahkan. Pratinjau. Kas atau cash adalah saldo residual dari arus kas keluar yang terjadi pada periode-periode sebelum dalam sebuah perusahaan. Arus kas neto merujuk pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama bisnis, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Lebih umum, informasi arus kas membantu kita dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan memperoleh pendanaan. Selanjutnya yaitu slide 3, laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas ini yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk dalam suatu periode. Laporan ini membedakan sumber dan pengguna arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Di mana di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu relevasi. Kas adalah aset yang paling liquid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas ini merupakan siklus awal dan akhir siklus operasi perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan mengakui bahwa akuntansi aktual di mana perusahaan mengakui pendapatannya ketika diterima dan beban pada saat terjadinya berbeda dengan aktivitas berbasis kas. Oleh karena itu, kas bukan laba yang pada akhirnya digunakan untuk mengangsur pinjaman, mengganti peralatan, mengembangkan fasilitas, dan membayar dividen. Selanjutnya yaitu pelaporan berdasarkan aktivitas, di mana laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang merupakan aktivitas bisnis utama perusahaan. Aktivitas operasi atau operating activities merupakan aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas investasi merupakan sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas pendanaan merupakan sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Pada penyusunan pelaporan terdapat 2 metode yang dapat diterima, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung, di mana penghitungan laporan arus kas dengan metode langsung atau direct method akan disediakan berikutnya sebagai perbandingan. Metode langsung menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk aktual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar operasi. Format laporan arus kas untuk menghitung laba neto disediakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dengan menggunakan cara yang sama. Untuk yang selanjutnya itu persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Laporan neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan properti yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Titik awal laporan arus kas adalah laba neto yang mula-mula disesuaikan untuk beban penyusutan dari amortisasi non-kas. Untuk lebih memahami penambahan kembali ini, yaitu bahwa arus kas keluar terjadi ketika pembelian aset berwujud dan aset tak berwujud. Oleh karena itu, laporan arus kas berfokus pada arus kas, maka perlu mengeliminasi beban-beban non-kas yang diakui dalam penghitungan laba neto, yaitu dengan menambahkan kembali amortisasi tersebut yang tidak meningkatkan arus kas operasi, melainkan hanya sekedar
menihilkan atau meniadakan beban yang dikurangkan dalam perhitungan laba neto. Dengan cara yang sama juga untuk menyesuaikan laba neto dari keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Namun tujuan penyesuaian ini bukan untuk menghapuskan keuntungan atau kerugian investasi secara keseluruhan, tetapi untuk memindahkannya dari bagian operasi laporan arus kas. Setelah laba neto telah diselesaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi serta keuntungan atau kerugian atas penjualan aset, langkah terakhir dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada aset atau liabilitas lancar dengan menggunakan matriks yang disajikan di atas untuk mencerminkan perubahan tersebut sebagai arus kas masuk atau keluar dengan dikodekan sebagai nilai positif properti. Slide selanjutnya yaitu slide 4, topik khusus. Topik khusus yang pertama yaitu investasi metode ekuitas, di mana investor akan mencatat persentase kepemilikan saham perusahaan investasi sebagai laba dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Bagian dari laba yang tidak didistribusikan merupakan laba non-kas dan harus dihilangkan dari laporan arus kas sehingga hanya menyisakan bagian dari laba yang telah diterima sebagai kas. Hal ini akan diperoleh dengan cara mengurangkan laba neto dari persentase kepemilikan saham perusahaan investasi setelah dikurangi dividen yang diterima. Lanjut. Yang kedua yaitu akuisisi perubahan dengan saham. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham dan aset dan liabilitas konsolidasian meningkatkan bersamaan dengan akun ekuitas. Namun hanya perubahan dalam laporan posisi keuangan yang dihasilkan dari transaksi kas yang akan dilaporkan pada laporan arus kas. Sebagai akibatnya, penyesuaian posisi laporan keuangan yang dilaporkan untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan pada akun laporan posisi keuangan itu sendiri. Sebaliknya, perubahan non-kas dalam akun laporan posisi keuangan akan dilaporkan pada dalam catatan atas laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya yaitu biaya imbalan pasca kerja. Pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui beban atas biaya jasa dan bunga setelah dikurangi imbal hasil yang diharapkan dari aset program. Kontribusi atau iuran kas kepada program properti dicatat sebagai pengurangan kas dan adanya peningkatan saldo investasi. Selisih di antara beban imbalan neto dengan kontribusi kas kepada program yang didanai atau imbalan kas yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan harus ditambahkan ke laba neto dalam penghitungan arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang terakhir yaitu sekuritas piutang usaha, di mana perusahaan semakin banyak memanfaatkan sekuritas piutang usaha melalui entitas yang bertujuan khusus. Sebagai salah satu metode untuk meningkatkan arus kas, sekuritas melibatkan pengalihan piutang kepada entitas bertujuan khusus yang memberi piutang tersebut dengan dana hasil dari penjualan obligasi di pasar modal. Perusahaan menghitung pengurangan piutang sebagai kenaikan arus kas dari operasi karena berkaitan dengan aset lancar. Slide selanjutnya yaitu slide 5, metode langsung. Metode langsung atau direct method melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi, pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi dari berbasis aktual ke basis kas. Metode langsung melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasional. Metode ini menawarkan kepada analisis suatu format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk dan keluar di mana manajemen memiliki kebebasan mengambil keputusan. Namun, sebagian karena penyusunan informasi menyatakan bahwa metode langsung mengakibatkan biaya implementasi sangat besar pada regulator, akhirnya memutuskan hanya menyarankan penggunaan metode langsung dan mengizinkan metode tidak langsung. Ketika laporan perusahaan menggunakan metode langsung, maka perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi laba neto terhadap arus kas dari operasi atau metode tidak langsung dalam suatu daftar yang terpisah. Dan juga ada mengubah metode tidak langsung menjadi metode langsung. Pada bagian ini menunjukkan cara mengubah arus kas dari operasi yang dilaporkan dengan menggunakan metode tidak langsung menjadi metode langsung.
Keakuratan konversi ini tergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Metode konversi yang telah dijelaskan cukup akurat untuk sebagian besar tujuan analitis. Konversi dari metode tidak langsung menjadi metode langsung dapat kita gunakan pada perusahaan Gold Corporation. Konversi dimulai dengan memisahkan laba neto yaitu $84.000 menjadi total pendapatan $660.000 dan total beban yaitu $576.000. Selanjutnya, penyesuaian konversi diterapkan pada kategori pendapatan dan beban yang relevan. Dari penyesuaian ini akan dilaporkan format langsung arus kas dari operasi Gold Corporation. Keuntungan dari penjualan peralatan dipindahkan ke aktivitas investasi dan dihilangkan dari penyajian metode langsung. Yaitu ada implikasi analisis arus kas. Informasi arus kas menghasilkan beberapa implikasi terhadap analisis keuangan. Nah, pada bagian ini nanti akan dibahas mengenai beberapa implikasi yang lebih signifikan. Yang pertama ada keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Di sini ada beberapa keterbatasan dari pelaporan arus kas saat ini. Yang pertama, dalam praktiknya tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau extraordinary item atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga atau dividen yang diterima dan juga bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Banyak pengguna laporan atau user menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Klasifikasi ini dapat mendistori analisis dari masing-masing ketiga aktivitas jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan diatribusikan pada setiap aktivitas tersebut dengan tidak proporsional. Yang keempat yaitu penghapusan keuntungan atau bagian kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak atau bukan setelah pajak atau investasi dari aktivitas operasi mendistori analisis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Nah, hal ini itu dikarenakan pajak yang terkait tidak dihapus, melainkan menyisakan total beban pajak dalam aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan arus kas dan juga laba neto. Analisis terhadap Gold Corporation berfokus pada laporan keuangan utama yang mengarah pada aktivitas operasi, yaitu laporan arus kas dan juga laporan laba rugi. Nah, pada buku Subramayan halaman 14 terdapat tabel 7.5 yang menyajikan perbandingan kedua laporan tersebut secara berdampingan. Gold Corporation perbandingan pelaporan akrual dengan kas. Pada penjualan, laporan laba rugi itu sebesar $660.000, untuk arus kas operasi itu sebesar $651.000. Itu merupakan kas yang diterima dari pelanggan. Untuk keuntungan atas penjualan aset, pada laporan laba rugi itu sebesar $5.000 dan untuk arus kas operasi itu tidak ada. Jadi total penerimaan kas pada laporan laba rugi itu sebesar $665.000 dan untuk arus kas operasi itu sebesar $651.000. Untuk harga pokok penjualan pada laporan laba rugi itu dikurangi dengan $363.000, untuk arus kas operasi itu dikurangi dengan $362.000. Itu merupakan pembayaran kepada pemasok. Untuk beban operasi pada laporan laba rugi itu dikurangi dengan $183.000 dan untuk arus kas operasi itu dikurangi dengan $176.000. Itu merupakan pembayaran beban. Untuk penyusutan dan amortisasi pada laporan laba rugi itu dikurangi dengan $35.000 dan untuk arus kas operasi itu tidak ada. Jadi total laba bersihnya pada laporan laba rugi itu sebesar $84.000 dan untuk arus kas operasi itu sebesar $113.000. Arus kas dari operasi mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan laba perusahaan. Pengukuran ini tidak hanya menyangkut pendapatan dan beban, tapi juga permintaan kas untuk aktivitas ini. Akuntansi akrual itu menentukan laba neto tergantung pada estimasi, penaguhan, alokasi, dan evaluasi. Pertimbangan ini terkadang lebih subjektif dibandingkan dengan faktor yang menentukan arus kas. Baik laporan laba rugi dan laporan arus kas itu didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Laporan laba rugi itu menggunakan akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu analisis arus kas. Oleh karena kondisi setiap perusahaan sangat bervariasi, maka sulit untuk memformulasikan analisis arus kas yang standar. Namun demikian, terdapat beberapa kesamaan. Pertama, analisis harus menetapkan sumber kas, masa lalu, dan penggunaannya.
Suatu analisis common size atau presentasi per komponen dari laporan arus kas membantu dalam penilaian ini. Analisis ini berguna untuk menjumlahkan seluruh sumber utama kas dan penggunaan kas selama beberapa tahun karena periode laporan tahunan atau kuartalan umumnya terlalu pendek untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Misalnya, pendanaan proyek besar sering dikerjakan selama beberapa tahun. Kemudian yang pertama yaitu analisis kasus arus kas Campbell-Soap. Analisis laporan arus kas Campbell-Soap Company untuk periode sebelumnya diilustrasikan dalam kasus komprehensif setelah bab 11. Analisis mencangkup periode selama 6 tahun yang berakhir pada 28 Juli. Tahun ke-11 tampilan KK10 menyajikan laporan-laporan tersebut dalam format common size. Analisis terhadap laporan tersebut mengungkapkan beberapa pandangan. Selama periode 6 tahun tersebut, sumber utama kas adalah operasi sebesar $3.010 juta, utang jangka panjang sebesar $854 juta, dan utang jangka pendek sebesar $737 juta. Terdapat pada tampilan KK4 dan laporan Campbell pada lampiran A. Penggunaan utama kas adalah untuk pembelian aset setelah dikurangi penjualan sebesar $1.647 juta, akuisisi bisnis setelah dikurangi penjualan sebesar $718 juta, dan dividen tunai sebesar $649 juta. Selama periode 6 tahun tersebut, kas dan setara kas naik sebesar $24 juta. Sumber kas dari operasi sebagai persentase dari total sumber rata-rata adalah 55,7% dengan persentase terendah pada tahun ke-9 yaitu sebesar 31,3%. Terdapat pada tampilan KK10. Tahun ke-11 merupakan tahun yang paling menguntungkan dari 6 tahun tersebut karena mencerminkan pemulihan setelah kinerja yang buruk selama 2 tahun dan aktivitas restrukturisasi. Untuk periode selama 6 tahun tersebut, kas dari operasi menutup kas neto yang digunakan oleh aktivitas investasi. Arus kas sebagian terganggu oleh penurunan laba yang tajam pada tahun ke-9 dan ke-10 karena beban restrukturisasi sebesar $682 juta yang tidak melibatkan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua yaitu kesimpulan analisis arus kas. Kesimpulan arus kas meliputi manajemen menggunakan sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi dari kas tambahan diperoleh dan diklaim terhadap perusahaan dikurangi. Kesimpulan juga berkaitan dengan penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas. Yang ketiga yaitu pengukuran arus kas alternatif. Yang ketiga yaitu pengukuran arus kas alternatif. Penggunaan laporan keuangan seringkali menghitung laba neto ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar atas arus kas operasi. Satu varian dari pengukuran ini adalah EBT atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization yang populer. Selanjutnya yaitu yang keempat, kondisi perusahaan dan ekonomi. Suatu hal yang biasa dibayangkan bahwa perusahaan menguntungkan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban masa kini dan membutuhkan kas untuk ekspansi. Keberhasilan melalui peningkatan penjualan dapat menyebabkan masalah likuiditas dan membatasi kas karena tumbuhnya basis aset. Oleh karena itu, mungkin ada yang tidak mencukupi menutupi kewajiban jatuh tempo.
Penting juga untuk memisahkan kinerja antara aktivitas bisnis, terutama memisahkan kinerja operasi dan profitabilitas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian yang kelima yaitu arus kas bebas. Kegunaan analitis yang berasal dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas atau free cash flow. Sebagaimana pengukuran analitis lainnya, komponen-komponen perhitungan harus diperhatikan. Motif tersembunyi dalam pelaporan komponen yang digunakan untuk menghitung arus kas bebas terkadang mempengaruhi kegunaannya. Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai definisi arus kas bebas, selanjutnya yaitu arus kas sebagai yang keenam, arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki untuk direncanakan. Laporan arus kas juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya dan sumber arus kas masuk. Laporan arus kas merupakan jembatan mendasar antara laporan laba rugi dan laporan keuangan. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa kini. Lestari NPM 047 melanjutkan presentasi dari teman saya. Rasio arus kas. Yang pertama, rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas, cash flow adequacy ratio adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya, jumlah total 3 tahun biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Rasio kecukupan arus dihitung dengan jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Investasi pada modal kerja penting lainnya seperti piutang dihapuskan karena dibiayai oleh kredit jangka pendek seperti pertumbuhan utang usaha. Oleh karena itu, hanya penambahan persediaan yang disertakan. Perhatikan bahwa pada tahun di mana persediaan menurun, perubahan ke bawah tersebut akan diberlakukan sebagai 0 dan dihitung rasio dengan menggunakan data laporan keuangan Campbell Soup Company pada lampiran A. Maka perhitungan rasio kecukupan arus kas dalam 3 tahun yaitu 1.610,9 US dollar dibagi 1.390,3 US dollar ditambah 113,2 US dollar ditambah 348,5 US dollar sama dengan 0,87. Kas dari operasi pos 64, penambahan properti pos 65 dan 67, penambahan persediaan pos 62, dividen tunai pos 77. Intervensi yang tepat terhadap rasio kecukupan arus kas sangat penting. Rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Bagi Campbell Soup Company, rasio ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun untuk periode yang berakhir tahun ke-11, arus kas operasi Campbell tidak cukup untuk menutupi dividen dan pertumbuhan operasi. Meskipun tidak diilustrasikan di sini, jika perhitungan rasio selama 6 tahun, rasio yang lebih menguntungkan akan diperoleh rasio kecukupan arus kas dan juga mencerminkan dampak inflasioner untuk kebutuhan dana perusahaan. Sebagaimana analisis lainnya, kesimpulan yang ditarik dari rasio ini harus didukung oleh analisis dan investigasi yang lebih lanjut.
Yang selanjutnya yaitu rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas, cash reinvestasi rasio, merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dapat dihitung dengan arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto plus investasi ditambah aset lain dikurangi aset lain ditambah modal kerja. Rasio reinvestasi kas sebesar antara 7% sampai 11% biasanya dianggap memuaskan dengan menggunakan laporan keuangan Campbell Company. Perhitungan rasio reinvestasi pada tahun ke-11 adalah sebagai berikut. 805,2 US dollar dikurangi 137,5 US dollar dibagi 202.921,9 US dollar ditambah 477,6 US dollar ditambah 404,6 US dollar ditambah 1.518,5 US dollar dikurangi 1.278 US dollar yang menghasilkan 16,5%. Kas dari operasi di pos ke-64 dan dividen tunai di pos ke-77, aset tetap bruto pos 158 sampai 161 ditambah aset tak berwujud pada pos 163 dan 164, aset lain-lain di pos 39, total aset lancar pos 36 dikurangi liabilitas jangka pendek di pos 45. Kasusnya yaitu arus kas PT Pos Indonesia negatif, apa mungkin bangkrut? Jakarta CNBC Indonesia, kinerja salah satu badan usaha milik negara BUMN bersejarah di Indonesia kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Indonesia adalah PT Pos Indonesia yang pada awal tahun 2019 sudah menunda pembayaran gaji karyawan. Penundaan itu merupakan buntut dari aksi unjuk rasa karyawan pada akhir tahun 2019. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) diketahui melanggar aksi unjuk rasa di Bandung pada hari Senin 28 Januari 2019 silam. Aksi tersebut dilakukan karena SPPI mengaku belum menerima gaji selama 1 bulan. Kasus tersebut telah selesai pada tanggal 4 Februari 2019. PT Pos Indonesia membayarkan gaji yang tertunda. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Belum lama ini beredar desas-desus ancaman kebangkrutan PT Pos Indonesia. Kabar tersebut beredar setelah anggota Komisi DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyuarakan kekhawatirannya pada perusahaan Pak Bos dalam rapat dengar pendapat DRDP dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom. Saya pribadi akan mempertahankan untuk tidak pilot. Tanpa PT Pos Indonesia tidak akan pernah merdeka, tulis Rieke dalam keterangan tertulis. Menanggapi kabar tersebut, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilar Setijono, angkat bicara. Dalam siaran pers tertulis, Gilarsi mengatakan bahwa PT Pos masih sehat. Merujuk pada laporan keuangan tahunan PT Pos Indonesia, laba bersih memang selalu dicatat. Setidaknya sejak tahun 2012, laba demi laba terus menghiasi halaman laporan keuangan. Terbarunya pada tahun 2018, Pos mencatat laba bersih sebesar 127 miliar atau turun dari posisi 2017 yang sebesar tapi dalam catatan arus kas sejatinya kinerja PT Pos tidak bagus-bagus amat. Enggo ajaran arus kas perusahaan kerap kali tercatat negatif. Sepanjang periode 2012 sampai 2018, perusahaan pos nasional tersebut hanya mampu membuat arus kas positif sebanyak 3 kali. Sisanya berwarna merah alias negatif. Yang terbaru pada tahun 2018, arus kas tercatat minus 293 miliar. Dampaknya posisi kas
posisi kas PT Pos Indonesia cenderung mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2018 posisi kas hanya sebesar 2,64 triliun atau terendah sejak tahun 2012. Andaikan tidak ada subsidi pemerintah atas Public Service Obligation (PSO), sejatinya PT Pos seringkali mengalami kerugian. Sebagai informasi, PSO merupakan mandat dari pemerintah untuk mengenakan biaya kepada konsumen di bawah harga keekonomian. Besarnya tak main-main. Pada tahun 2018, sebesar subsidi PSO untuk PT PSO mencapai 345 miliar. Pun sejak tahun 2015, besar subsidi tersebut berada di kisaran 350 miliaran. Bayangkan saja laba bersih 127 miliar, sementara ada subsidi 345 miliar. Selisihnya mencapai 218 miliar. Laba bersih komprehensif perseroan yang tercatat dalam laporan keuangan tersebut juga masih mengandalkan relevasi aset, yang contohnya masih tercatat di tahun 2018 sebesar 643,95 miliar dan pada tahun 2017 senilai 1,38 triliun. Naiknya laba komprehensif tersebut tentu dapat menjadi faktor pendorong moral PT Pos seakan-akan tidak melakukan rugi bersih, tetapi realnya tentu berbeda. Uniknya lagi, PT Pos tidak pernah absen dalam membagi dividen kepada pemerintah Indonesia. Tahun 2018, dividen yang diterima pemerintah dari Pak Pos mencapai 18,1 miliar, sementara pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing jumlahnya 28,5 miliar dan 2,9 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya tidak ingin melihat pos dividen dari PT Pos Indonesia absen laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Sembari memberi subsidi jumbo, pemerintah juga mengharapkan dividen. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa PT Pos Indonesia tidak akan bisa bertahan apabila tidak ada subsidi dari pemerintah. Bila kondisi bisnis ini harus berlanjut, maka selama anggaran pemerintah akan terbebani. Dengan keberadaan PT Pos Indonesia dalam kondisi yang sedemikian rupa, PT Pos Indonesia dibilang cukup dermawan kepada jajaran direksi. Tahun 2018, gaji pokok direktur utama mencapai 120 juta per bulan, sementara direktur mencapai 108 juta. Analisis kasusnya yaitu PT Pos Indonesia yang pada awal tahun 2019 menunda pembayaran gaji karyawan yang membuat karyawan PT Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa. Desas-desus ancaman kebangkrutan PT Pos Indonesia mulai terdengar sebelum lama ini. Direktur utama Gilarsi angkat bicara dan mengatakan bahwa PT Pos Indonesia masih sehat. Kinerja PT Pos di Indonesia tidak bagus karena arus kas perusahaan kerap kali terancam negatif. Dampaknya posisi kas pada PT Pos Indonesia cenderung mengalami penurunan. Naiknya laba komprehensif tentu dapat menjadi faktor pendorong moral pada PT Pos Indonesia, seakan-akan tidak membukukan rugi bersih, tetapi realnya tentu berbeda. PT Pos Indonesia tidak pernah absen dalam membagi dividen kepada pemerintah Indonesia, yang dimana pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya tidak ingin melihat pos dividen dari PT Pos Indonesia absen dari laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Sembari memberi subsidi jumbo, pemerintah juga mengharapkan dividen. PT Pos Indonesia juga tidak akan bisa bertahan apabila tidak ada subsidi dari pemerintah. Bila kondisi bisnisnya ini terus berlanjut, maka selanjutnya anggaran pemerintah akan terbebani dengan keberadaan PT Pos Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memaparkan materi. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.